Yuk. Tes 1 2 1 2. Salam. 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 Puji Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan kita bisa ibadah kembali pada hari ini Minggu 7 April 2024. Bagi yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat berbakti, dan bagi yang pertama kali hadir kami ucapkan selamat bergabung. Kita bangkit berdiri. Salib yang mengubah.
Sekali lagi. Besar itu yang mengubahkan hidup yang telah gagal karena kita. Ku mau memuji Tuhan selamanya. Karena ku telah diubahkan, karena ku telah diubahkan, karena ku telah diubah. Sekali lagi nanti mohon Pak Lewi bisa doa pembukaan. Sekali lagi, karena aku telah diubahkan, karena aku telah diubahkan. Haleluya Bapa, terpujilah Allah yang kudus, yang menjadi dosa, menarik dosa. Kau tarik ke tubuhmu lewat di kayu salib. Kami hanya bersyukur lewat itu Engkau memberikan Tuhan kehidupan, mengubahkan hidup kami. Itulah sebabnya kami umatmu sekarang yang ada di Cimindi ini Bapak, GBS Cimindi ini, kami datang kepadamu beribadah, membawakan iman kami yang sedikit ini, karena kami yakin Tuhan menopang hidup kami. Iman kami yang sedikit ini biar bertambah terus dari hari ke hari lewat ibadah kami kepadamu. Terima kasih Bapa yang kudus, terima kasih Allah yang kasih, terima kasih Tuhan. Semua Tuhan kami yang sudah datang sekarang beribadah, kami akan yakin kami sepenuhnya Bapa dengan iman yang sedikit ini Tuhan. Tuhan memberkati kami lewat daripada firman pribadimu yang disampaikan hambamu, itu terus yang menopang, yang memberikan makanan bagi kami, menyucikan hidup kami, biar benar-benar Tuhan di dalam hidup yang kau berikan ini, benar-benar kami bisa bersyukur, menyembah-Mu Tuhan, menyembah sampai di akhir hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih saudara-saudara kami yang tidak bisa beribadah sekarang, dengan kemurahan-Mu Tuhan kami bermohon, berikan waktu bagi saudara kami ini biar bisa bersama-sama kami beribadah di sini Tuhan, untuk menerima wujud pribadi-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena serahkan ibadah kami Tuhan. Tuhanlah yang berhadirat, Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang berkata kami semua. Semua pelayan-pelayan yang sudah mengambil bagian daripada-Mu Bapa untuk melayani-Mu, tolong Bapa berkati semua, khususnya hamba-Mu Bapa yang membawa firman. Terima kasih. Kami serahkan ibadah-Mu dalam tangan kami. Kami serahkan doa kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa, Yesus Kristus Juru Selamat kami Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus disalibkan karena cinta. Yesus disalibkan
Yesus bangkit, menampakkan diri, kemudian sebelum dia naik ke surga, dia berkata bahwa dia akan datang kembali. Amin. Kedatangannya adalah membuat kita berbahagia, sebab kita akan berjumpa dengan dia selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Kita ganti nyanyian kita, nyanyian Bersandarlah pada Tuhan. Kita ganti nyanyiannya Rayakan Yesus Raya. Kita bangkit berdiri dengan sukacita ya. Dengan darah Yesus ku ditebus.
kami menundukkan diri kembali di hadapan-Mu Tuhan. Allah yang mengasihi kami dan yang sudah menyerahkan dirinya di kayu salib tanpa dosa, tapi menjadi dosa, dan dosa kamilah yang Engkau tanggung, dan dengan itu Engkau menghapus semua pelanggaran kami. Engkau menghapus dan melupakan semua dosa pelanggaran kami. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap pribadi kami mendapat firman yang hidup, baik yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda. Kami masing-masing mendapat firman yang sanggup memberi kepada kami kekuatan, kemenangan, petunjuk, serta memberikan kepada kami pengharapan yang berlimpah-limpah. Dan pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tiba waktunya kita membuka Alkitab kita dari kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 28. Yohanes 8. Nggak ada Yohanes 8 ayat 38, nggak ada. Yohanes 8 Yohanes 8 ayatnya yang ke-38. Apa yang kulihat pada Bapa? Ayat 28 ya, tepat ya. Sorry, 28 ya. Ayat 28. Yohanes 8 ayatnya yang ke-28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa Akulah Dia, dan bahwa Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi Aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Ya, sekali lagi, kalau 2 kali dibaca akan lebih jelas ya. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa Akulah Dia, dan bahwa Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi Aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Ya, jadi inilah firman Tuhan yang akan kita dengar, kita perhatikan. Ini adalah ucapan Tuhan Yesus sebelum disalib. Pada Yohanes pasal 8, ya, nanti Yohanes pasal 20 sampai 21 itu barulah nanti peristiwa sengsara Tuhan Yesus, ya, mulai pasal 19 juga sudah dia ceritakan bagaimana dia akan mati, ya. Jadi kita memperhatikan di sini, ya. Tadi dikatakan apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, Yesus, barulah kamu tahu bahwa Akulah Dia. Maksudnya bahwa betul-betul Yesus itu yang diutus. Karena sudah jauh-jauh hari dalam kitab Perjanjian Lama, bahkan mulai dari kitab Kejadian, ya, Keluaran sampai kepada kitab Perjanjian Lama, ya, kitab Maliaki, kitab
yang merupakan kitab terakhir dari Perjanjian Lama, itu sebenarnya semua kitab itu menubuatkan bahwa Yesus akan datang untuk menggenapi hukum Taurat. Untuk menggenapi hukum Taurat, makanya waktu Tuhan Yesus disalib itu ada banyak peristiwa yang terjadi, peristiwa alam yang terjadi yang belum pernah terjadi sebelumnya, ya. Tapi saat Tuhan Yesus mati, ada banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, di mana peristiwa-peristiwa ini menandakan bahwa benar-benar Yesus itu adalah Tuhan. Ya, sedangkan kematian orang lain seperti kakek kita, saudara kita, peristiwa-peristiwa ini tidak pernah terjadi, ya. Dan ini hanya terjadi pada saat kematian Tuhan Yesus, ya. Boleh kita baca bahwa saat Tuhan Yesus itu mati, karena kita masih dalam suasana Paskah, ya. Kita lihat dulu dari kitab Matius 27 ayat 45, ya, di mana terjadi kegelapan. Ya, terjadi kegelapan. Boleh dibaca? Matius 27 ayat yang ke-45. Matius, ya. Matius 27 ayat 45, ya. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ya. Jadi mulai jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Jadi berapa jam itu ya? 3 jam. Jadi 3 jam itu kegelapan. Ya. Seluruh daerah itu, ya, menyaksikan terjadi kegelapan. Ya. Semua gelap. Ya, tidak ada yang tidak melihat kegelapan ini. Dan saat itulah Tuhan Yesus menebus tubuh, jiwa, dan roh kita. Jadi yang ditebus itu tubuh, jiwa, dan roh. Makanya kegelapan itu 3 jam. 3 jam itu menebus tubuh, jiwa, dan roh kita. Kalau nggak ditebus, pasti masuk ke tempat yang paling gelap. Itulah neraka. Masuk ke neraka. Jadi supaya tubuh, jiwa, roh kita tidak masuk ke neraka, maka perlu penebusan. Perlu penebusan. Kita ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal, yang sama dengan darah anak domba yang tidak bercacat celah. Sebab Yesus diadili, ya, baik Herodes, baik Pilatus memeriksa perkara Tuhan Yesus, mereka berkata, tidak aku dapati suatu kesalahan. Jadi betul-betul Yesus itu kudus, korban yang sempurna. Supaya kita bisa nanti kembali menjadi sempurna. Nanti tubuh kita sempurna, jiwa kita sempurna, roh kita sempurna. Lewat apa? Penebusan. Ya, jadi kita ini milik Tuhan sekarang. Ya, saudara mungkin
memiliki barang, katakanlah kendaraan, motor, rumah, baju, itu dirawat. Dirawat. Kenapa? Itu milik. Jadi begitu juga kita ini sebagai milik Tuhan, maka Tuhanlah yang bertanggung jawab untuk seluruh kehidupan kita. Ya, untuk seluruh kehidupan kita. Dia bertanggung jawab. Dia yang memiliki, dialah yang bertanggung jawab untuk seluruh kebutuhan kita. Ya. Nah, kemudian itu peristiwa yang pertama, terjadi kegelapan. Lalu yang kedua, ya. Jadi kalau terjadi kegelapan itu berarti semua orang mengetahui pasti ada sesuatu peristiwa yang terjadi. Kok 3 jam ya, udah itu terang lagi, ada sesuatu ini. Ya. Kemudian saat itu juga, ya, saat Yesus disalib itu, kuburan orang-orang kudus terbuka. Kuburan orang-orang kudus terbuka dan mereka menampakkan diri kepada orang banyak. Ya. Mari. Matius 27 ayat 52. Matius 27 ayat 52. Ini peristiwa-peristiwa ketika Yesus disalib, ya, perhatikan. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ya. Boleh tambah terus ayatnya. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Keluar dari apa? Kubur. Hebat ya. Jadi ini peristiwa-peristiwa yang terjadi saat Yesus mati, terus lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Yang mati bangkit, memperlihatkan diri kepada banyak orang. Ya. Nah, ini peristiwa-peristiwa yang terjadi saat Tuhan Yesus mati. Ya, ini luar biasa ya. Jadi bukan cara kebetulan, ya. Bukan cara kebetulan. Masa kebetulan orang kuburan terbuka? Ya, pernah lihat orang keluar dari kubur? Kalau ada mungkin lari semua. Jangan-jangan hantu. Iya kan? Dan menampakkan diri. Hebat ini ya. Peristiwa Paskah ya. Kemudian ini bagi orang yang mati ya. Nah, orang yang mati bisa merasakan kuasa Paskah itu. Lalu Matius 27 ayat 51. Tirai di bait Allah robek. Tirai di bait Allah. Kalau tirai itu ini. Ya. Oke. Tak. Ya. Nah kurang kelihatan. Ada ini. Ini tirai ini. Tabir yang robek dari atas ke bawah. Jadi robeknya bukan begini, tapi begini. Robek. Jadi bisa kelihatan, ya, kelihatan sampai ke ruang Mahasuci. Tadinya ruang Mahasuci itu hanya bisa dimasuki oleh imam besar, itu pun setahun sekali. Tapi dengan robeknya tirai, semua bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Terus perhatikan, udah. Ayatnya ke-54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi. Dan terjadi apa? Gempa bumi.
Ya, gempa bumi kira-kira untuk satu orang atau banyak orang? Banyak orang. Kalau tirai di bait Allah berarti untuk orang yang di dalam bait Allah. Bisa mengerti? Kok bisa terjadi ya, robek ya? Apa yang terjadi? Nah, saat Yesus tersalib. Amin. Saat Paskah. Terus perhatikan. Dan apa yang telah terjadi? Lalu berkata, sungguh, ia ini adalah anak Allah. Iya. Kemudian mereka mengaku Yesus adalah anak Allah. Tadinya enggak. Ya. Tadinya enggak, tapi sekarang jadi mengaku. Kalau kita mengaku Yesus anak Allah, kita akan selamat. Amin. Dengan mulut orang mengaku, dengan hati orang percaya dan diselamatkan. Selamat, ya. Nah, itu tirai di bait Allah. Kemudian, ya, Matius 4. Nah, ini gempa bumi. Ya, coba. Ya, gempa bumi ya. Ya, ini gempa bumi. Ya, udah. Masuknya kelima sekarang ya. Bukit-bukit batu terbelah. Ya. Kelima, ya. Berapa nih? Kelima, berapa? Bukit-bukit batu terbelah. Yang pertama tadi, kegelapan menutupi daerah itu. Kemudian yang kedua, kuburan orang-orang suci. Yang ketiga, tirai. Ya, tirai. Terus yang keempat, gempa bumi. Yang kelima, bukit-bukit batu terbelah. Ya, ini yang sekarang ya, bukit-bukit batu terbelah. Ya, coba sekali ya. Bukit-bukit batu terbelah. Matius 27 ayat 53. Ya, maaf. Matius 27 ayatnya yang 53. Ya. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ini orang mati apa ini? Hidup. Menampakkan diri kepada banyak orang. Baru yang keenam, ya. Keberapa sekarang? Kuburan terbuka. Matius 27, 56. Ya, ini tanda bagi orang-orang yang mati, ya. Nah, perhatikan. Matius 27 ayatnya yang ke-56. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena. Matius berapa? 27 ayat 52. Coba ya. Ayat yang ke-52. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ya. Jadi kuburan orang-orang kudus terbuka. Ya. Dan mereka itu nanti menampakkan diri. Baru yang ke-8. Kepala pasukan. Ya, berapa? Ke-7 ya. Kepala pasukan dan prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut. Lalu berkata, sungguh ia ini anak Allah. Matius 27 ayat 54. Perhatikan. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Ya, sekali lagi pelan-pelan. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut. Ya, ini kubur Yesus itu dijaga. Bukan hanya dimeterai, tapi juga dijaga. Ya, kepala pasukan. Ini berarti ini sudah perwira ya. Kepala pasukan itu perwira yang menjaga. Terus Ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh
ia ini adalah anak Allah. Ya, sungguh ia ini adalah anak Allah. Yang mati ini anak Allah. Ya, kemudian bangkit. Ini peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Paskah. Ya, semua ini adalah usaha Allah kepada manusia supaya manusia yakin bahwa Yesus bukan manusia biasa. Bukan manusia biasa. Tapi dia betul-betul anak Allah. Allah yang menjadi manusia. Sama seperti kita ini. Lahir dari seorang perempuan. Ya, tapi Yesus itu bukan hasil hubungan suami istri. Ya, Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kenapa dia datang? Dia datang itu untuk menggenapkan semua isi hukum Taurat. Ya, menggenapkan isi seluruh hukum Taurat. Hukum Taurat itu banyak aturan, bukan hanya 10 firman. Ya, bukan hanya 10 firman. Itu 5 kitab itu, ya. Mulai dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu kitab yang diterima oleh Musa, belum lagi yang diterima oleh para nabi. Itu kitab Taurat. Perjanjian Lama itu disebut Taurat. Walaupun umpamanya ada 10 hukum, boleh dilakukan 9, tapi 1 dilanggar, itu sama dengan melanggar semua. Udah 9 dilakukan, tapi 1 dilanggar, sama dengan melanggar semua. Seperti mata rantai begitu. Kalau putus 1, putus semua, nggak ada gunanya. Ya, rantai kalau putus bagaimana? Apa putus semua atau putus 1? Ya, 1 putus sudah tidak berguna. Jadi begitu hukum Taurat itu, dilanggar 1 berdosa. Jadi tidak harus langgar 10 hukum Taurat. 1 saja dilanggar sudah berbuat dosa. Dan upah dosa adalah maut. Sudah berapa hukum Taurat yang kita langgar? Contohnya umpamanya jangan berdusta. Pernah berdusta? Hah? Pernah berdusta? Udah berapa kali? Jangan mencuri. Udah pernah mencuri? Hah? Udah pernah? Jangan mengingini milik sesama. Mengingini, belum mengambil, baru mengingini. Sudah pernah mengingini? Udah pernah? Begitu banyak dosa yang kita perbuat. Betul. Ya, maka disebut dosa itu sudah merah seperti kermisi. Merah seperti kain kesumbah. Mencolok dosa manusia. Tapi Yesus datang untuk menghapus dosa kita, menebus dosa kita. Ditebus artinya dihapus, dan Dia melupakan semua dosa pelanggaran kita. Manusia bisa mengampuni tapi tidak bisa melupakan. Iya kan? Begitu kan? Masih diingat-ingat ya? Nah, kalau Allah dia berkata, aku tidak mengingat-ingat dosa dan kesalahan mereka. Jadi ini sifatnya Allah, mengampuni dan melupakan. Dia lupakan semua dosa kita. Makanya kita seperti menjadi ciptaan baru. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi ini semua ciptaan baru. Amin. Nah, saudara ya, semoga kita bisa makin mengerti ya. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi saat
Yesus tersalib itu sangat banyak ya. Nah, sekarang dia bangkit dan sudah naik ke surga. Nah, apa kerjanya Tuhan Yesus ya di surga sekarang? Yaitu menjadi juru syafaat. Ya, juru syafaat. Ibrani 7 ayat 25. Atau berdoa, bermohon untuk kebutuhan kita. Perhatikan. Ya. Ibrani 7 ayat 25. Ya. Ibrani 7 ayat yang ke-25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ya, pengantara itu pendoa syafaat. Sebagai imam besar. Kalau dulu pendoa syafaat itu harum ini. Ini. Nah, sekarang imam besar kita adalah Tuhan Yesus. Jadi dia itu pendoa syafaat. Jadi apa kerjanya Tuhan Yesus di surga? Mendoakan kita kepada Bapa. Kalau dua pendeta bisa gagal, dua ibu-ibu bisa gagal, dua orang tua bisa gagal. Tapi kalau Yesus yang berdoa tidak pernah gagal. Dia mendoakan kita supaya kita selamat. Amin. Supaya kita bisa masuk surga. Amin. Dengan ini kita sudah tenang. Ada putra Allah yang berdoa syafaat atau mendoakan kita senantiasa kepada Bapa. Dengan ini kita membuat hidup kita tenang. Dosa kita diampuni, pergumulan kita didoakan oleh Tuhan Yesus kepada Bapa supaya kita beroleh keselamatan ya. Kemudian yang kedua, untuk mengutus Roh Kudus ya, atau penolong. Ibrani 2 ayat 18. Perhatikan. Ibrani 2 ayat 18. Ibrani 2 ayat yang ke-18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ya. Jadi ini Ibrani berapa tuh? 2 ayat. Ya. Terus baca terus baca bawahnya. Ibrani 3 ayat yang pertama. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandangkanlah kepada rasul dan imam besar. Imam besar itu kedudukan tertinggi pada perjanjian lama. Rasul itu kedudukan tertinggi dalam perjanjian baru. Bisa mengerti? Jadi yang tertinggi dalam perjanjian lama apa? Rasul. Imam besar. Pada perjanjian baru, rasul. Yesus itu sebagai rasul dan imam besar. Perhatikan. Yaitu Yesus yang setia kepada dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Ya, Musa dulu setia pada semua rumah Tuhan, kemah suci ini, tapi Yesus juga lebih setia lagi. Dan rumahnya itu kita, perhatikan terus. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Terus
Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Ya, perhatikan. Dan rumahnya ialah kita. Siapa rumahnya? Kita. Jadi Yesus itu setia kepada kita. Ya, kita sebagai rumah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah rumah Allah, bait Allah. Jadi rumah Allah itu kita. Kalau saudara punya rumah, dirawat enggak? Dijaga? Kalau datang maling, dibiarkan? Ya. Kita jaga, ya. Apalagi Tuhan kita ini sebagai rumah Allah. Jadi yang menjaga, yang merawat kita itu Tuhan. Tuhan sebagai rumah Allah. Kita ini rumah Allah. Dia yang bertanggung jawab untuk kita. Ya, terus perhatikan. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Iya. Jadi jangan melepaskan iman. Jangan melepaskan apa? Iman. Iman itu datang dari mendengar apa? Firman, ya. Nah. Ya, puji Tuhan ya. Itu tadi yang kita baca. Kalau ya, kita baca sekarang. Ya, sebentar. Ya. Jadi tugas Tuhan Yesus itu di sorga sebagai juru syafaat. Kemudian dia juga untuk mengutus Roh Kudus sebagai penolong. Udah tadi Ibrani, udah ya, sebagai penolong dan menyediakan tempat bagimu. Ya, di sorga. Ini yang Tuhan kerjakan ya sekarang bagi kita ya, sampai kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan ya, yang sudah percaya, terutama sekarang kita beribadah kepada Tuhan ini ya, hidup kita karena percaya. Hidup karena apa? Percaya. Selagi masih hidup berarti kita tetap percaya. Selagi percaya pasti hidup. Bisa mengerti? Hidup karena apa? Percaya. Ya. Dan percaya kita itu dihargai oleh Tuhan. Ya. Kita akan baca dulu ayat-ayat terakhir dari kitab Ibrani. Mari. Kitab Ibrani pasal yang ke 13 ayat yang pertama. Ini bagian-bagian terakhir. Ibrani 1 ayat yang pertama. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Ini nasihat. Pelihara apa? Kasih persaudaraan. Ya. Jadi di antara bersaudara itu yang dijaga apa? Kasih. Ya. Sesama anak Tuhan, sesama bersaudara di dalam keluarga. Terus perhatikan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ya. Ingat siapa itu yang dikunjungi, diterima? 2 orang malaikat ke kota Sodom. Yang menerima siapa? Siapa? Lot. Kalau waktu itu Lot nolak di mana? Binasa. Yang lain itu tidak menerima. Ya, tapi Lot menerima. Ternyata bawa kabar bahwa Sodom Gomora akan ditunggang balik.
Ya, terus perhatikan. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Terus, Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. ya, terus perhatikan. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, Terus, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. terus, Janganlah kamu menjadi hamba uang, jangan menjadi apa? Hamba uang. Ada hamba Tuhan, ada hamba uang. Ya, jadi jangan bangun pagi pikirin apa? Duit. Duit. Ya, begitu habis duit khawatir dia. Ya, begitu banyak duit senang dia. Kebahagiaannya tergantung ke duit. Ya, jangan menjadi apa? Hamba uang. Boleh bekerja, memang kita bekerja, saudara bekerja cari uang, tapi jangan menjadi hamba uang. Waktu ibadah, tutup tokonya, pekerjaannya, warungnya, cari Tuhan. Jadi kalau kita saat ibadah, tinggalkan ibadah, cari duit, jadi hamba apa itu? Hamba uang. Ya, terus perhatikan. dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Amin. Penghasilannya sebulan umpamanya 3 juta, syukurin. Dapat 2 juta, syukurin. Ya, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Terus perhatikan. Karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, ini janji Tuhan. Sekali-kali tidak membiarkan, sekali-kali tidak meninggalkan. Terus perhatikan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Jadi Tuhan sebagai apa? Penolong. Penolong. Ya. Ya, terus perhatikan. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya, mungkin kita pernah berbuat salah, lalu kemudian orang dendam kepada kita, takut. Wah, jangan-jangan saya ini diintip di jalan ini, dia apa-apain. Nggak usah takut. Karena yang menjaga kita itu Tuhan. Amin. Jadi tidak perlu takut. Jangan takut pada manusia. Takutilah kepada Tuhan. Yang menjaga itu Tuhan. Ya, menjaga. Jadi penjaga kita siapa? Tuhan. Waktu tidur sendiri terkadang takut ya. Tapi nggak usah takut. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Ya, dijaga waktu jalan, waktu tertidur, apapun yang kita lakukan jangan dalam ketakutan. Ya, karena janji Tuhan adalah penyertaan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Ya, biarlah firman Tuhan ini bisa menguatkan kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita akan sebuah lagu. Tak usah kau takut. El Shaddai. El Shaddai.
Shaddai. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. El Shaddai mulia, El Shaddai. Berkatnya berlimpah. Kita tundukkan kepala kita. Tuhan kita adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dia utus putranya yang tunggal menebus dosa kita. Dia melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Dia perlihatkan bahwa dia Allah yang maha kuasa. Semua tanda ajaib dia perbuat. Seandainya ditulis semua yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, agaknya dunia ini tidak memuat kitab yang harus ditulis. Bisa semua air sungai menjadi tinta, semua daun-daunan menjadi kertas yang harus ditulis. Itu pun masih kurang. Perbuatan ajaib Tuhan Yesus begitu banyak. Tidak semua ditulis, hanya ditulis sebagian saja, supaya kita percaya Yesus itu Tuhan. Kita belum pernah melihat dia. Kita baru membaca, mendengar firman Tuhan. Tapi ketika kita percaya, Allah senang melihat orang yang percaya kepada. Kamu percaya kepada walaupun kamu belum pernah melihat dia, dan percaya kita kepadanya. Ini mengerjakan keselamatan bagi kita sampai pada hidup yang kekal. Mari hari ini kita datang beribadah. Ingat, ibadah itu gunanya untuk semua hal. Untuk apapun ibadah itu berguna. Bawalah dalam doa kepada Tuhan. Bawalah kepada Tuhan. Mari, yang mau didoakan, yang mau ditolong oleh Tuhan, yang mau disembuhkan, yang mau diberikan kemenangan, mau diubah masa depannya yang suram dan gelap menjadi terang bagimu. Hidupmu penuh kekhawatiran, kebimbangan. Usahamu mungkin sedang merosot, pekerjaanmu sedang melorot ke bawah. Mari, yang mau didoakan boleh angkat tangan kanan. Berdoalah kepada Tuhan. Percayalah pada Dia mau mendengar engkau. Dia mau menjawab doa-doamu. Dia Allah yang ramah dan lemah lembut.
Dia pembuat keajaiban di tengah kesulitan. Dia pembuat keajaiban di tengah kesukaran. Haleluya, 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 haleluya. Inilah kami Tuhan, kami datang padamu. Kami mengangkat tangan kami padamu Tuhan. Kami berserah kepadamu. Turunkanlah tangan-Mu, jamalah setiap pribadi Tuhan. Berikanlah damai di hati mereka. Berikan kepada mereka kemenangan, pertolongan, mujizat. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong engkau, Tuhan memulihkan engkau, Tuhan menyembuhkan engkau, Tuhan memberi petunjuk kepadamu, Tuhan memberi terangnya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, apa yang kami doakan, Tuhan adalah penjawab doa yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat puji-pujian bagi Tuhan. Kita nyanyikan ya, pintu kesempatan. Perjamuan malam, kawin anak domba, Tuhan menjadikan kita semangat. Bangkanya berbahagia, bersukacita, hari berharian semuanya. Hari peralihan anak domba kelahiran dan bertolaknya masih yang setia. Mari berdoa, haleluya, berbahagia, bersukacita. Kalian anak domba kelahiran dan mempelainya kasih yang setia. Mari bersorak, mari bersorak, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara. Tentu Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Kita doakan mereka yang masih kurang sehat, ya
Ibu Lydia, Mama Ibu Lydia, juga Mama Milka, Elkana, Selok, Opu Romando, ya, laporan keuangan. Besok retreat kaum muda remaja, ya, ya, tampilin laporan keuangan, ya, ya. Jadi atas nama jemaat dan gembala GBS Firdaus Cimindi Permata mengucapkan turut berduka cita atas dipanggil pulangnya ke rumah Bapak Hana, ya, ya, Ibu Hana, ya, sekarang sedang di rumah duka mana? Oh, Nana Rohana, ya. Jemaat dan gembala mengucapkan turut berduka cita. Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Ya, laporan keuangan. Ya. Sebentar, mungkin ada yang mau disampaikan sama Ipan. Ya. Kepada kaum muda. Ya, jadi besok ada retreat kaum muda. Mohon ibu dan yang anaknya nanti diperbolehkan ikut. Besok itu kumpul jam 10 di sini, berangkat jam setengah 11 langsung berangkat ya, karena di sana bisa check in jam 12. Dan bagi yang bawa motor, usahakan sebelum nyampe sini sudah isi bensin dulu. Jadi isi bensinnya bukan pas lagi berangkat, nanti pasti molor waktunya. Dan bagi yang bawa motor, usahakan dan diharuskan lah ya, bawa helm 2, dan sudah sarapan dan sudah bawa makan siang. Nanti perlengkapan yang lain-lainnya dikasih tahu. Ya, kalau untuk biaya memang di sini ditulis 100.000. Tapi nanti kalau misalnya mampu sekian diterima. Kalau misalnya ada keberatan di masalah biaya, nanti ikut dulu aja, gampang lah ya. Tuhan sudah cukupkan, nanti pasti cukupkan. Dan apa lagi ya? Bawa perlengkapan 2 hari, dan nanti ada di sana ada kolam renang, jadi persiapan semua, baju ganti dan lain-lainnya. Saya rasa cukup segitu, nanti di share lagi di grup. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, udah ya. Yang di ulang tahun di bulan April boleh ke depan, ya. Ya, kita pakai berdiri saja, ya. Di depan sini, ya. Yang berulang tahun di bulan April, haleluya, haleluya. Di bulan April, ya, haleluya. Ya, haleluya. Kami berdoa dengan iman kepada Tuhan. Kami bawa mereka yang sakit bilur-bilur, Tuhan menyembuhkan Ibu Lydia, Mama Ibu Lydia, Mama Milka, Elkana, Selok, Opu Romando. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau, darah Yesus menguduskan engkau. Dan yang berulang tahun di bulan April ini, kami doakan beri kepada mereka kesehatan, iman yang bertambah-tambah, dan begitu juga supaya pekerjaan usaha masa depan mereka diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka melihat ikut Tuhan Yesus itu betapa indahnya. Dan yang berulang tahun di bulan April secara online mengikuti, kami doakan juga Tuhan memberkati engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, menuntun langkah-langkahmu sampai kepada pintu gerbang kebahagiaan, sampai masuk kota Yerusalem baru. Terima kasih Bapak, silakan kembali. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih buat yang sakit yang nama-namanya disebutkan, biarlah mereka mengalami kesembuhan dari Tuhan. Yang mengalami duka cita dihiburkan oleh Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati juga semua kami yang hadir ini. Tuntun tibakan dengan sukacita. Tidak ada yang kami khawatirkan ikut Tuhan. Berkati juga Ibu Susan, anak, mantu, cucu, usaha, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa pemimpin negara kami, dari Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, seluruh gubernur, seluruh kepala daerah tingkat 2, baik wali kota, bupati, muspika, kepala desa, lurah, tingkat RW dan RT. Kami doakan berkati mereka semua. Negara-negara yang konflik, sadarkan para panglima, sadarkan para kepala negara bahwa peperangan hanya membawa penderitaan, supaya mereka sadar bahwa damai itu indah. Hidup rukun itu indah buat semua. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang manis dan indah di dalam Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.